중얼거리면서 침이 그냥 탁 뱉고 가버리더라고. Disutradarai oleh Ko Tae-jin, film horor satu ini mengangkat kisah nyata restoran berhantu di Korea yang menyimpan misteri dan ditutup karena kejahatan keji dari sang pemilik restoran. Setelah 20 tahun terbengkalai, bangunan kosong bekas restoran itu menjadi tempat angker yang sering dijadikan ajang uji nyali. Di suatu ketika, pasangan suami istri membeli gudang tersebut untuk dijadikan rumah liburan di musim semi. Kejadian aneh mulai menyelimuti hingga ia menemukan peristiwa paling mengerikan yang pernah ada di muka bumi. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Sore itu, 4 muda-mudi menerobos masuk ke bangunan rumah kosong untuk mencari seseorang yang hilang. Bangunan kosong itu tampak sunyi dan gelap, namun mereka harus memastikan gadis itu masih ada di sana. Jin-rae meminta Yong-suk untuk menunggu di luar dan bersiap menangkapnya jika kabur melalui pintu depan. Bersama 2 teman wanita yang bernama Moon-hee dan Eun-jo, Jin-rae memasuki bangunan kosong bekas restoran yang tampak seperti rumah biasa. Karena tak ada penerangan, Jin-rae meminta untuk berpencar dan berteriak saat menemukan orang. Di waktu yang sama, Yong-suk mulai bosan menunggu dan menyalakan kamera untuk mengambil gambar. Ia melakukan selfie berulang kali hingga menemukan hal aneh di salah satu foto. Ia memperhatikan foto itu yang ternyata... Saat Yong-suk menoleh ke belakang, sosok hantu wanita itu menghilang dan penampakan di hasil fotonya itu pun ikut menghilang. 뭐야? Sementara itu, Eun-jo tak sengaja memecahkan vas bunga yang tergeletak di atas meja. Ia berjalan ke lantai 2 dan menemukan kamar dengan bermacam perlengkapan bayi di sana. Setelah pintu kamar itu membuka perlahan, kini giliran pintu lemari yang bergerak sendiri. Eun-jo berusaha mencari keberadaan seseorang di dalam lemari, namun lemari itu kosong tak berpenghuni. Suara ayunan mulai terdengar di mana Yong-suk asik bermain sendirian. Eun-jo terkesiap melihat bayangan hitam yang melayang di balik pepohonan. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang menghampiri dari belakang. Jantung Eun-jo hampir melayang saat dikejutkan si Moon-hee yang sangat jahil dan juga tengil. Jin-rae berteriak dari ruang bawah tanah dan memanggil teman-temannya untuk turun segera. Mereka mengira Jin-rae berhasil menemukan gadis itu. Tak disangka Jin-rae ketakutan melihat ruang cuci foto yang penuh dengan wajah wanita. Eun-jo terhenyak menyadari cahaya senter di ruangan itu berjumlah 4 buah. Sementara mereka hanya bertiga di dalam rumah karena Yong-suk bertugas menunggu di depan pintu. Mereka berusaha melihat sosok di balik cahaya senter HP itu, namun kondisi terlalu gelap hingga tak tampak oleh mata telanjang. Jin-rae meminta teman-temannya untuk mematikan senter sambil menyebutkan nama masing-masing. Orang pertama yang mematikan senter adalah Moon-hee, disusul Eun-jo dan Jin-rae. Mereka bisa memastikan satu senter terakhir yang belum mati bukanlah Yong-suk. Jin-rae mendekati sumber cahaya itu namun langsung mati dan menyisakan kegelapan yang mengerikan. Jin-rae bisa melihat bayangan berwujud manusia yang pucat pasi. Sosok misterius itu bergerak perlahan mendekati Jin-rae hingga membuatnya berteriak ketakutan. Jin-rae menantang sosok itu untuk muncul di hadapannya dan duel 1 lawan 1. Karena makhluk itu tak kunjung menampakkan diri, Jin-rae mengarahkan cahaya senter ke depan dan... film pun dimulai. Pagi itu, So-hee terbangun karena cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Ia merapat tangannya ke samping ranjang untuk mencari keberadaan suami tercinta. Begitu melepaskan penutup mata, tiba-tiba Chang-so sudah menggelantung di atas ranjang dengan mata dan mulut mengalirkan darah segar. So-hee tersadar dari lamunan setelah proses pemakaman suaminya selesai digelar. Seorang polisi turut datang ke acara pemakaman Chang-so dengan membawa foto kelompok muda-mudi yang diketuai oleh Jin-rae.
Detektif Nam menghampiri Sohee untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dokter atas kematian Changso yang murni bunuh tanpa ada pembunuhan. Sohee meminta bantuan Detektif Nam untuk mencari tahu alasan dibalik kematian Changso itu. Ia masih menduga kuat jika suaminya dibunuh oleh orang jahat yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Apalagi hubungannya dengan Changso sangat baik dan pria itu tidak terlihat mengalami depresi atau stres berat. Teriakan kakak Sohee membuat semua orang terkejut dan menghampirinya. Ternyata Hye-ran bertengkar dengan adik Changso yang menuduh Sohee sebagai pelaku kejahatan. Adik ipar Sohee itu menuduh Sohee sebagai penyebab kematian Changso. Hye-ran sama sekali tak terima hingga mereka berdua terlibat pertengkaran hebat. Ibu mertua Sohee ikut campur dalam perdebatan itu dan menuduh Sohee selingkuh dengan pria lain. Mendengar hal itu, Hye-ran berkata kasar untuk meluapkan kekesalannya. Adik Changso langsung menjambak rambut Hye-ran di mana pertikaian itu menimbulkan kericuan hebat di area pemakaman. Sohee bersama para pelayat lainnya berusaha melerai mereka berdua, namun Sohee justru terdorong sampai jatuh. Dengan suara yang kian lemah, Sohee berusaha berteriak untuk menghentikan pergelutan itu. Semua orang termenung melihat kondisi Sohee yang tampak pucat dan mengeluarkan darah di kakinya. Sohee jatuh pingsan begitu melihat derasnya pendarahan. Hye-ran buru-buru membawa adiknya ke rumah sakit dan menjalani operasi kuret bayi. Tak disangka ternyata Sohee sedang mengandung anak Changso dengan usia kehamilan yang sangat muda. Hye-ran tercengang ketika dokter mengatakan janin Sohee tidak selamat. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Hye-ran membujuk Sohee untuk tinggal bersamanya di apartemen untuk sementara waktu. Sohee sama sekali tak menyambut baik tawaran dari kakaknya itu. Ia berkata jika dirinya baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan. Begitu sampai di apartemen tempat tinggalnya bersama Changso, Sohee membuka berbagai perlengkapan bayi yang sudah disiapkan sebelum keguguran. Ia juga menulis buku harian kehamilan yang berisi gambar hasil USG si jabang bayi. Karena terlalu sedih, Sohee tertidur di sofa ruang tengah hingga malam semakin larut. Sohee terbangun mendengar suara pintu yang terbuka perlahan. Ia memeriksa ke dalam kamar utama tempat Changso meninggal dunia. Belum sempat membuka pintu, ponsel Sohee berdering nyaring. Ia mendapat telepon dari pengacara Park yang mengurus harta warisan Changso. Ternyata pria itu sudah menyiapkan properti untuk dihadiahkan pada istri tercinta. Pagi harinya, Sohee dan Hye-ran menemui pengacara Park di kantor untuk mengambil surat kepemilikan rumah atas nama Sohee. Gadis itu kebingungan karena selama ini Changso tak pernah bercerita. Pengacara Park menegaskan bahwa Changso masih memperbaiki dan merenovasi rumah itu. Changso berencana memberi kejutan untuk Sohee setelah rumah itu selesai didekorasi. Pengacara Park menunjukkan foto rumah itu dan berkata ada yang janggal dari foto tersebut. Tak disangka, sosok pria mirip seperti Changso berdiri di balik pintu. Padahal, anak buah pengacara Park mengambil foto itu setelah Changso meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu. 이틀 전에 찍은 사진이거든요. 이틀 전이요? Di waktu yang sama, seorang dukun bernama In-kyun sibuk mengamati rumah angker yang dibeli Changso. Ia selalu mengamati dan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di dalam rumah itu. Karena tak mendapatkan petunjuk penting, In-kyun berjalan kaki pulang ke rumah. Ia berpapasan dengan mobil Hye-ran yang membawa Sohee ke rumah itu. In-kyun langsung mendapat firasat buruk tentang keselamatan mereka berdua. Sesampainya di rumah itu, pikiran Sohee kembali ke masa lalu. Sebagai fotografer, Changso tidak pernah meninggalkan kameranya dan sibuk memotret wajah istrinya yang cantik. Changso bertanya tentang rumah idaman yang diinginkan Sohee setelah punya anak nanti. Sohee berkata ingin merenovasi rumah di desa terpencil. Kriteria yang ia sebutkan sangat cocok dengan bangunan angker itu. Sohee juga berkata hendak menamai taman di rumah dengan sebutan kebun musim semi. Spring Garden. Hye-ran berteriak dari dalam rumah itu begitu menemukan pot bunga yang hancur di lantai. Ia yakin pasti ada orang yang menerobos masuk ke dalam rumah kosong itu. Hye-ran bergegas mengambil sapu dan membersihkan tanah. Sohee tertegun melihat fotonya sendiri yang terpajang sangat besar di ruang tengah. Ia yakin Changso mempersiapkan rumah itu dengan penuh pengorbanan. Sohee bercermin di depan anak tangga dan melihat bayangan seseorang berjalan ke lantai 2.
Ia mengikuti bayangan itu yang membawanya ke kamar bayi. Hiran asik bermain ayunan hingga membuat Sohee terkekeh melihatnya. Ia bergegas turun ke bawah tanpa menyadari ada genangan darah di kolong tempat tidur. Sohee kembali ke mobil untuk pulang ke kota. Hiran memuji kesungguhan Changso dalam menyiapkan rumah masa depan untuk keluarga kecil itu. Sohee melamun ke arah rumah itu dan melihat bayangan seorang pria berdiri di sana. Ia langsung berlari keluar dari mobil dan masuk lagi ke rumah musim semi untuk memeriksa. Tak disangka sosok pria itu masih berdiri di balik jendela dan membelakangi anak tangga. Sohee memberanikan diri untuk mendekati pria yang sangat mirip dengan mendiang suaminya itu. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam melintas di samping Sohee seiring tubuh wanita itu tergeletak di lantai. Sohee jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa berkata jika Sohee menderita halusinasi ringan setelah ditinggal mati suami. Setelah dirawat beberapa hari, Sohee sudah pulih dan bisa pulang ke rumah. Hiran kembali membujuk Sohee untuk tinggal di apartemennya saja. Sohee justru bercerita jika ia melihat arwah Changso di rumah musim semi itu. Ia bersikeras hendak tinggal di rumah itu untuk menghormati perjuangan dan kebaikan Changso. Sohee meyakini arwah sang suami hendak mengatakan sesuatu atas penyebab kematian itu. Di tempat lain, seorang gadis misterius dikurung dalam kamar dengan meja altar persembahan dewa. Ia membenturkan kepalanya sendiri sembari menunggu makanan tiba. Mangkuk berisi daging mentah dan darah selalu jadi yang favorit. Ia melahap habis sajian itu seperti melihat makanan lezat. Hari berikutnya, Hiran membantu Sohee untuk pindah ke rumah musim semi. Hiran kembali memastikan agar adiknya tidak kesepian begitu tinggal di dalam rumah baru. Ia masih membujuk Sohee untuk tinggal bersamanya di apartemen. Bahkan Hiran sampai berkata jika suami dan anak-anaknya semua menyukai Sohee. Wanita itu menegaskan jika suaminya membangun rumah itu demi dirinya. Ia harus tetap tinggal di sana demi menyenangkan mendiang suami yang kini telah tiada. Setelah beberapa hari berada di rumah itu sendiri, Sohee berusaha untuk adaptasi dengan rasa sepi. Ia banyak menyibukkan diri dengan kegiatan merawat tanaman. Sore harinya, Sohee sibuk di dapur untuk membuat sajian makan malam yang lezat. Ia hendak menyambut kedatangan Hiran bersama keluarganya yang menjenguk Sohee di rumah baru itu. Saat memecahkan telur ke dalam mangkuk, Sohee terenyah melihat isi telur yang penuh darah. Bau busuk yang menyeruak dari telur itu sampai membuat perut mual dan muntah-muntah. Saat malam tiba, Hiran bersama suami dan anak-anaknya sampai di rumah Sohee. Mereka membawakan tanaman bunga sebagai hadiah untuk tantenya itu. Setelah makan, dua anak Hiran yang bernama Lele dan Jiwon berlari ke taman untuk bermain ayunan. Mereka saling bergantian sambil menghitung angka. Sekelebat bayangan hitam melintas di antara semak belukar. Jiwon terhenyak melihat ada seseorang di sana. Ia langsung menghampiri sosok itu dan bertanya apakah terasa sakit saat berada di dalam semak. Jiwon berusaha membantu sosok yang ia kira sebagai manusia itu dengan menarik tangannya agar keluar dari semak-semak. Tiba-tiba, Hiran lari keluar untuk memeriksa apa yang terjadi pada anak-anak. Jiwon sudah tertunduk sambil menangis kencang. Hiran sampai terjatuh melihat anak bungsunya Dong yang mendorong Jiwon sampai jatuh. Sohee mendekati keponakannya itu dan membujuk Jiwon untuk bicara. Gadis kecil itu berkata jika paman Changso menarik tangannya masuk ke dalam semak dan berkata ingin dibebaskan. Hiran dan Sohee terhenyak mendengar hal itu. Mereka sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Hiran membawa kedua anaknya pulang ke rumah. Ia terkejut melihat bekas luka di tangan putrinya. Dong berbisik pada ibunya jika Jiwon berkata bohong. Don mengatakan jika orang yang berada di semak bukanlah paman Changso, melainkan seorang gadis yang lebih dewasa dari Jiwon. Pagi harinya setelah bangun, Sohee menyikat gigi seperti biasa. Ia heran melihat bekas luka lebam di tangan padahal ia tidak terbentur sesuatu. Di tempat lain, Hiran mengantar anak-anak ke sekolah dan menyadari luka lebam di tangan Jiwon sudah menghilang. Hiran bertanya kembali apa yang anak-anak lihat saat bermain di ayunan di rumah Sohee.
Jiwon dan Dong kini berlagak tak tahu. Mereka enggan menceritakan hal itu lagi pada siapapun juga. Malam harinya, Sohee bekerja sebagai penulis novel. Listrik rumah terganggu hingga laptopnya mati begitu saja. Dari layar muncul video janin bayi yang berputar-putar di rahim ibu. Sohee terpaku menatap sosok janin di depan mata yang tiba-tiba Sohee memeriksa ke lantai 2 di mana lokasi tetesan darah itu berada di bawah ranjang bayi. Saat diperiksa, kamar itu kering tanpa ada genangan air sama sekali. Sohee melangkah pergi begitu melihat sosok bayangan manusia. Sosok itu masuk ke ruang buku dan berwujud mirip seperti Changso. Seekor semut meraih masuk ke mata Sohee yang membuat gadis itu kelilipan. Changso menatap dengan penuh tanda tanya. Seketika itu, setiap jari Changso terpelintir ke belakang, di mana tubuh Sohee ikut terlipat juga dengan sendirinya. Wanita itu tak bisa menggerakkan badan hingga ribuan semut menggerubungi sekujur badan. Sohee terbangun dari 2 mimpi buruk yang menyeramkan. Ia langsung memeriksa ke kamar bayi di lantai 2 dan menemukan sesuatu di bawah lemari pakaian. Apa yang ia temukan kali ini sangat menggetarkan dada. Changso menyembunyikan test pack dengan hasil positif yang tampaknya dari wanita lain. Test pack yang digunakan Sohee selalu berwarna biru, sementara alat pendeteksi yang ia temukan di rumah itu berwarna merah muda. Foto wajah Sohee yang tertempel di dinding tiba-tiba retak. Ia harus mengganti kaca figura itu agar retakannya tidak runtuh ke lantai. Anehnya, Sohee menemukan foto wanita lain di balik fotonya sendiri. Luka lebam di tangannya masih tampak sangat dengan jelas, namun Sohee mengabaikan luka di hatinya sendiri. Ia mulai berpikir foto siapa yang disembunyikan Changso selama ini. Hari berikutnya saat Sohee pergi keluar rumah, dukun Inkyun terperangah melihat sosok mengerikan yang tak henti mengikuti wanita itu. Sohee berkunjung ke sekolah untuk menanyakan asal-usul foto di rumah suaminya itu. Pihak sekolah mengaku jika gadis di foto itu memang benar bersekolah di sana. Namun, karena Sohee tidak memiliki hubungan kekerabatan, sekolah tidak bisa memberi informasi terkait data pribadi gadis itu. Sohee tidak putus asa dan menunggu jam sekolah untuk bertanya informasi langsung pada murid yang melintas. Guru yang merasa curiga dengan sikap Sohee langsung menelpon polisi untuk melapor. Di tempat lain, Inkyun menerobos masuk ke rumah Sohee untuk melakukan ritual. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil membunyikan lonceng untuk memancing para arwah. Begitu menemukan tanah kosong di belakang rumah, Inkyun langsung menanam buhul sihir di dalamnya. Heran mergoki pria itu dan berteriak kencang untuk mengusirnya. 당신이나 가세요, 경찰 부르기 전에. Inkyun justru memberikan kartu namanya pada Hyeran dan meminta wanita itu untuk berhati-hati. Inkyun berkata ada iblis di dalam rumah itu dan menyebarkan kutukan pada manusia hingga berubah menjadi mayat hidup. Sohee belum pulang ke rumah karena ia sibuk mencari asal-usul gadis di foto itu. Detektif Nam mendapat telepon dari guru sekolah terkait tingkah Sohee yang aneh dan mencurigakan. Sang detektif memberi informasi terkait gadis SMA itu yang ternyata bernama Hyunju. Sohee menunjukkan foto gadis itu dan berkata bahwa suaminya menyembunyikan Hyunju di dalam rumah. Sohee yakin Hyunju adalah alasan dibalik kematian Changso. Nasnya, gadis itu kabur dari rumah dan menghilang begitu saja. Hingga kini tak ada yang tahu di mana keberadaan Hyunju sama sekali. Detektif Nom mendapat telepon penting dari kantor. Ia meninggalkan ruangan untuk berbicara dengan sang atasan. Sohee mendapat foto Hyunju di berkas penyelidikan Detektif Nam. Ia langsung memotret lembaran foto itu dengan menggunakan ponsel secara diam-diam. Sohee bergegas menyambangi tempat nongkrong muda-mudi yang ada di foto itu. Ia berhasil menemukan Monhee dan juga Yongsuk. Sohee menunjukkan foto Hyunju pada mereka dan mencari tahu di mana keberadaan gadis itu. Monhee langsung murka dan meminta Yongsuk untuk pergi bersamanya. Sohee berusaha menghalangi mereka, namun Yongsuk dan Monhee melesat kencang dengan sepeda motor. Mereka berdua panik karena ada orang lain yang mencari keberadaan Hyunju tiba-tiba.
Dukun Ingyun yang duduk di depan toko herbal kembali mimisan. Ia bisa merasakan firasat buruk tepat setelah Moon-hee dan Young-suk mengalami kecelakaan maut. Malam harinya, So-hee berhasil menemukan Jin-rae. So-hee pura-pura hendak bergabung ke dalam geng anak muda dengan menggunakan akun palsu. Jin-rae merasa tertipu dan langsung kabur dari So-hee. Ia takut wanita itu adalah polisi yang hendak menangkap geng kekerasan anak muda. So-hee menunjukkan foto Chang-so dan sebuah amplop untuk membayar Jin-rae. Pemuda itu mengaku tidak pernah melihat Chang-so. Jin-rae sendiri sudah lama tidak melihat keberadaan Hyunju. Saat pemuda itu mereka pergi, So-hee memberikan payung untuknya karena di luar masih hujan deras. Jin-rae pulang menuju ke apartemennya dengan berjalan kaki. Jin-rae merasa diikuti oleh sosok wanita bayangan hitam. Ia membuang payung itu di depan gedung apartemen dan langsung naik ke lantai atas. Begitu sampai kamar, payung hijau itu menggelantung di daun pintu. Jin-rae sangat ketakutan dan bergegas membuka kunci pintu. Belum sempat ia masuk ke dalam kamar, listrik gedung mati semua seiring sosok bayang hitam yang muncul di belakang Jin-rae. Pemuda itu ketakutan setengah mati dan lari menuruni tangga. Tak disangka, sosok bayangan itu kembali muncul dari bawah dan Jin-rae terpaksa lompat dari jendela untuk menyelamatkan diri dari teror hantu. Sesampainya di bawah, ia menengok ke atas untuk memastikan sosok hantu tidak mengikuti. Seketika itu, payung So-hee meluncur dari atas gedung dan menancap tepat di mulut Jin-rae sampai menembus ke tengkuk leher. Pemuda itu berusaha untuk melepas payung yang menancap, namun tangannya terlalu lemah untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, So-hee mendapat laporan dari Hye-ran tentang dukun Ingyun yang menanam sesuatu di belakang rumah. Mereka langsung menggali tanah itu dan menemukan bungkusan kain berisi rambut dan daging berbelatung. So-hee marah besar dan menelpon dukun Ingyun untuk memperingatkan pria itu. Sang dukun justru berkata jika iblis itu sudah masuk ke tubuh So-hee dan So-hee harus mati di dalam rumah itu juga. Tak tahan dengan skala tekanan hidup yang mendera, So-hee langsung berteriak histeris tanpa tahu harus berbuat apa lagi. Hye-ran berusaha untuk tetap menemani adiknya itu dan menenangkan So-hee sampai tertidur lelap di pangkuan. Sementara itu, jasad Jin-rae ditemukan oleh warga dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Detektif Nam turut hadir untuk melakukan olah TKP. Ia mendapat informasi tentang keterlibatan So-hee yang ternyata menemui Jin-rae sebelum ditemukan meninggal dunia. Pagi harinya, detektif Nam mulai membuntuti So-hee untuk mengintai pergerakan wanita itu. Ia mulai curiga jika kematian Jin-rae ada kaitannya dengan So-hee. Siang itu, So-hee pergi ke rumah Eun-jo, gadis yang terkena kutukan iblis setelah menerobos masuk ke rumah musim semi milik Chang-so. So-hee masuk ke dalam gedung rumah susun yang sangat kumuh dan kotor. Rumah itu dipenuhi sampah dan tampak gelap meski hari masih terang. Begitu masuk ke dalam, ia melihat satu kamar dengan pintu terkunci rapat disertai dengan tali mantra. So-hee berteriak memanggil Eun-jo dan menanyakan keberadaan Hyunju. Gadis itu langsung menangis dan berkata jika ia berbuat kesalahan besar. Ternyata Eun-jo bergabung ke dalam geng anak nakal yang diketuai oleh Jin-rae. Saat itu, Jin-rae tertarik dengan kecantikan Hyunju dan berniat jahat padanya. Eun-jo bertugas untuk menjebak Hyunju dengan persahabatan palsu. Mereka membawa Hyunju ke dalam rumah kosong dan mengajaknya minum-minum sampai mabuk berat. Setelah tak sadarkan diri, Jin-rae menggunakan topeng kertas untuk melakukan hal tak senonoh pada Hyunju. Sementara itu, perbuatan mereka direkam dengan menampilkan wajah Hyunju sangat jelas. Setelah kejadian itu, sikap mereka menjadi lebih sadis dan selalu menyiksa Hyunju. Mereka mengancam hendak menyebar video asusila itu jika Hyunju berniat kabur. Untuk mendapatkan uang, mereka menjual Hyunju pada pria hidung belang dengan bayaran harga tinggi. Di suatu hari, Young-suk memergoki Hyunju kabur dari markas mereka dan masuk ke rumah musim semi milik Chang-so. Mereka mengejar Hyunju dan mencarinya di sekitar rumah hingga tak sengaja menjatuhkan pot bunga sampai pecah. Eun-jo mengungkapkan bahwa Hyunju masih berada di rumah itu dan bersembunyi di ruang bawah tanah. So-hee langsung membuka pintu kamar itu hingga tercium bau busuk yang menyeruak tajam. Kaki Eun-jo diikat rantai besi karena gadis itu berubah menjadi monster setelah kena kutukan Hyunju. So-hee ternyata melihat foto dukun Ingyun di dalam kamar itu. Tak disangka Eun-jo adalah putri kandung dari dukun Ingyun. Sang dukun nekat melakukan ritual di rumah Chang-so untuk menyelamatkan anaknya sendiri dengan cara menumbalkan So-hee.
Mengetahui hal itu, Sohee langsung murka dan marah besar. Di luar rumah, detektif Nam menunggu pergerakan wanita itu dengan sabar. Setelah memukul kepala Eunjo dengan botol kaca, Sohee menggunakan pecahan kaca untuk membunuh Eunjo. Untungnya, detektif Nam muncul tepat waktu dan langsung mengamankan wanita itu. Malam harinya, Hye-ran menyiapkan makanan untuk anak-anak di apartemen. Ji-won yang asik membaca buku tiba-tiba berbicara dengan sosok tak terlihat. Gadis kecil itu berjalan keluar rumah tanpa pengetahuan ibunya. Hye-ran panik begitu mengetahui Ji-won menghilang. Ia langsung menghubungi Sohee yang kini ditangkap polisi atas dugaan percobaan pembunuhan. Di waktu yang sama, Dukun In-kyun mendampingi putrinya Eunjo di rumah sakit setelah terkena pukulan benda tumpul di bagian kepala. Gadis itu masih belum sadarkan diri dan terkapar tak berdaya. Di tempat lain, detektif Nam menunjukkan bukti foto kematian Jin-rae, Moon-hae, dan Young-suk tepat setelah mereka bertemu dengan Sohee. Hal itu membuat Sohee terkejut dan berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia menegaskan jika dirinya tidak pernah membunuh apalagi melukai Eunjo. Detektif Nam sama sekali tak percaya karena kebanyakan pembunuh akan membuat alibi palsu di otaknya untuk membebaskan diri dari segala tuduhan. Wanita itu teringat dengan perkataan Dukun In-kyun yang menegaskan jika iblis Yunju sudah menyatu dengan Sohee. Selama ini Sohee dirasuki oleh arwah Yunju untuk membalas dendam pada teman jahatnya itu. Sohee terkesiap begitu melihat ponselnya berdering. Ia mendapat panggilan dari Hye-ran, namun ponselnya disita dan kini berada di tangan sang detektif. Sohee bisa merasakan ada hal buruk yang menimpa Hye-ran. Ia bersikeras untuk keluar dari mobil sang detektif dan merebut setir kemudi. Mobil itu mengalami kecelakaan hebat yang melibatkan beberapa pengendara lainnya. Di waktu yang sama, Hye-ran masih mencari keberadaan Ji-won di apartemennya sendiri. Tak disangka, Ji-won sudah berada di rumah Sohee dan tidur di sofa ruang tengah. Anak itu terbangun begitu melihat ibunya berdiri di depan mata. Hye-ran mengaku khawatir dan membujuk Ji-won untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ji-won tampak ketakutan dan berkata jika ia tidak diizinkan untuk bercerita. Namun karena Hye-ran terus memaksa, Ji-won akhirnya mau buka suara. Ia mengaku ditemui oleh dua pria yaitu Paman Chang-so dan satu wanita remaja. Paman Chang-so merengek minta dibebaskan dari cengkraman iblis bengis. Sementara gadis remaja dengan wajah seram itu mengatakan jika Paman Chang-so harus tetap tinggal bersamanya. Ji-won ketakutan karena jika ia bercerita pada sang ibu maka gadis remaja itu akan membunuh mereka semua. Hye-ran yang ada di depan Ji-won adalah sosok iblis yang menjelma untuk menjebak gadis kecil malang itu. Ranjang bayi yang ada di lantai 2 sudah penuh dengan cairan darah kental yang meluap-luap. Polisi dan tim medis langsung mengevakuasi kendaraan detektif Nam. Nasnya, Sohee berhasil melarikan diri dan mencuri kunci borgol saat detektif Nam tak sadarkan diri. Sohee berlari pulang ke rumah. Ia melihat Hye-ran baru saja datang sendirian. Mereka sama-sama mencari Ji-won, namun gadis kecil itu terkunci di ruang bawah tanah. Angin kencang memporak-porandakan seluruh isi rumah hingga piring dan kaca jendela pecah berhamburan di udara. Sohee dan Hye-ran saling melindungi satu sama lain dari pecahan kaca yang bertebaran kian kemari. Seketika itu, sesaat setelah Hye-ran jatuh pingsan, listrik rumah itu padam seiring dengan pintu ruang bawah tanah yang terbuka sendiri. Sohee bisa mendengar suara tangisan Ji-won di bawah sana. Ia terpaksa masuk ke ruangan gelap itu dan melihat tetesan darah yang mengalir di lantai atas. Sohee berusaha untuk membawa Ji-won pergi dari tempat itu. Naasnya Ji-won sudah kerasukan arwah Yunju dan langsung menyerang Sohee. Ia tak habis pikir mengapa hantu itu membawa dendam yang sangat mengerikan. Sohee meminta Yunju untuk segera pergi karena semua orang yang ia benci sudah mati. Sohee justru dicekik oleh makhluk tak kasat mata itu hingga tubuhnya melayang di udara seketika itu. Satu tetes darah yang membasahi bola mata Sohee membuat wanita itu melalak ke masa lalu. Sohee menyaksikan peristiwa tragis yang dialami Yunju sesaat sebelum kematiannya. Ternyata setelah berhasil kabur dari geng Jin-rae, Yunju mengakhiri hidupnya sendiri di dahan pohon belakang rumah Chang-so. Kala itu, Chang-so menyelamatkan nyawa Yunju dan merawat gadis itu dengan sepenuh hati. Yunju menceritakan semua yang terjadi padanya dan mengaku ketakutan untuk keluar dari rumah itu.
Ia membiarkan Hyunju tinggal di rumah musim semi sampai berangsur membaik. Hyunju tak ragu membantu Changso dalam merenovasi rumah dan menghias taman. Sebagai fotografer, Changso memiliki ruang cetak sendiri di basement rumah. Ia mencetak foto Hyunju di saat benih cinta mulai mengembang. Mereka melakukan hubungan terlarang tanpa mempedulikan perasaan Sohee yang sedang hamil. Hyunju sengaja menyisipkan fotonya di balik foto Sohee agar keberadaannya bisa diakui. Saat Changso menyiapkan kamar bayi untuk istri tercinta, Hyunju semakin terbakar cemburu. Ia merusak foto pernikahan Changso dan menggores mata Sohee dengan pisau tajam. Changso sangat marah dengan hal itu dan mengusir Hyunju pergi dari rumahnya sendiri. Di waktu yang sama, tukang renovasi sedang menggali tanah untuk menanam filter air bawah tanah. Hyunju nekat menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau. Changso memergoki gadis itu dan langsung mengusirnya. Hyunju justru menunjukkan hasil tes pack berwarna merah muda yang ternyata positif hamil. Ia meminta pertanggungjawaban Changso atas anak dalam kandungan. Changso langsung murka dan berkata jika anak itu bukan miliknya. Apalagi Hyunju sudah melakukan hubungan dengan banyak pria. Changso menegaskan jika ia sudah memiliki keluarga dan ingin hidup tenang bersama Sohee. Changso membuang tes bag itu dan terpental ke bawah lemari pakaian bayi. Hyunju sangat frustasi dan menusuk perutnya sendiri dengan pisau tajam. Changso berusaha untuk menghentikan Hyunju dan merebut pisau itu. Nasnya, tubuh Changso tergores cukup dalam hingga tak sengaja mendorong Hyunju dari atas tangga. Tubuh gadis itu terjatuh dari ketinggian dan berakhir mati dengan pisau yang masih menancap di perutnya. Changso berusaha mencari bantuan dan meninggalkan jasad Hyunju begitu saja. Ternyata Hyunju masih bernafas dan melangkah pergi ke tandon filter air. Ia masuk ke tandon itu tanpa ada satu orang pun yang mengetahui. Jasad Hyunju dikubur hidup-hidup sampai akhirnya mati membusuk. Hyunju hanya ingin menetap di rumah itu selamanya tanpa tahu arti kata pulang. Di waktu yang sama, dukun Inkyun kembali melakukan ritual untuk menyegel arwah hantu Hyunju. Ia baru menyadari betapa berbahayanya hantu itu padahal Hyunju telah berhasil mendapatkan keluarga Sohee, namun ternyata Eunjo masih menjadi sasaran keganasannya. Dukun Inkyun mengeluarkan arwah Hyunju dari tubuh Jiwon hingga gadis kecil itu terseret jauh. Pria itu menusuk pisau suci ke sosok hantu air yang berdiri di depannya. Nasnya, dendam hantu Hyunju terlalu kuat hingga membuat Inkyun terhempas dan tergeletak tak berdaya. Pria itu masih bisa bangkit untuk melawan, tapi Hyunju semakin meradang dan mematahkan leher dukun Inkyun sampai mati. Sohee menyadari nyawanya kini dalam bahaya. Ia membantu Jiwon untuk segera keluar dari rumah itu. Saat Sohee membangunkan Hyeran, kakak kandungnya sudah kerasukan setan. Hyeran merebut pisau dari tangan Sohee dan mengejar mereka berdua. Sohee berusaha untuk melawan dan membuat Hyeran terluka. Iblis itu merengek dan berkata jika Changso harus tinggal bertiga di rumah musim semi itu bersamanya. Ia mau dijadikan istri kedua asalkan diterima baik di keluarga Sohee. Sebagai wanita yang punya perasaan iba, Sohee berjalan mendekati Hyunju dan mengajak bicara dari hati ke hati. Sosok Hyeran berubah menjadi Hyunju yang berdiri di depan pintu rumah. Hyunju memohon agar Sohee menerima dirinya sebagai keluarga. Hyunju hanya ingin hidup bahagia bersama bayi mungilnya di kandungan, begitu juga Sohee. Hyunju melakukan apa yang sebelumnya pernah ia lakukan di hadapan Changso. Ia menusuk perutnya sendiri dan membuat Hyeran terluka. Sohee bersimpuh di hadapan Hyunju dan memohon gadis itu untuk berhenti menyiksa diri. Sohee tak segan untuk mencengkeram bilah mata pisau tajam agar tusukannya tidak semakin dalam. Darah yang mengalir dari tangan Sohee membuat hati Hyunju luluh dan menangis di pelukan Sohee. Setelah merasakan kesakitan yang selama ini dipendam oleh Hyunju, Sohee dengan tulus berkata jika ia bersedia menerima Hyunju sebagai keluarganya sendiri. Seketika itu, arwah Hyunju menghilang dan Hyeran terbaring lemas tak sadarkan diri. Polisi beserta ambulan berbondong-bondong mengepung rumah itu. Mereka menyaksikan kejadian aneh di mana ribuan serangga berterbangan keluar dari rumah angker itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sohee masih tinggal sendirian di sana. Ia menunggu kelahiran bayi pertama dan menikmati hidup bersama arwah Hyunju. Seorang gadis SMA berjalan kaki dengan kaos kaki lusuh. Gadis itu melangkah masuk ke dalam rumah Sohee dan langsung disambut dengan baik. Sohee lebih terbuka dengan orang lain yang kesusahan dan selalu membantu tanpa pandang bulu. Sejak kejadian itu, rumah musim semi menjadi salah satu 3 rumah terangker di Korea.
Bangunan restoran yang ditutup karena kematian misterius di masa lalu itu masih menyisakan nuansa mistis yang mencekam. Hingga saat ini banyak kecelakaan aneh yang terus terjadi, khususnya saat rumah direnovasi dan film pun berakhir. Film ini tidak hanya menyajikan elemen horor tapi juga menyentuh tema trauma, kesedihan, dan pencarian makna dalam kehidupan. Kehilangan suami dan bayi membuat Sohee mengalami trauma mendalam. Perjalanan di rumah Spring Garden mencerminkan proses dalam menghadapi dan mencoba memahami kesedihan tersebut. Interaksi Sohee dengan roh yang menghuni rumah tersebut menggambarkan pentingnya pengampunan dan penerimaan dalam proses penyembuhan dari luka batin. Film ini terinspirasi dari tempat nyata di Korea Selatan bernama Neulbron Garden yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling berhantu di Korea. Melalui elemen supranatural dan latar belakang yang terinspirasi dari kisah nyata, film ini mengajak penonton untuk merenungkan kompleksitas emosi manusia dan pentingnya proses penyembuhan yang ditandai dengan rasa ikhlas. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.